Perkenalkan, nama saya Dery Jomesak dengan NIM 200302081, kelas 1C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi, mereview buku ke-11, yaitu tentang perspektif teoritis terkini tentang kota dan masyarakat. Selama 30 tahun terakhir, pemahaman sosiologis kita tentang kota telah mengalami perubahan besar. Sejak awal sosiologis perkotaan hingga tahun 1970-an, paradigma semut atau cara pemahaman yang didominan dalam penelitian perkotaan adalah teori ekologi manusia. Teori ini yang dikembangkan di Universitas Chicago menafsirkan kehidupan dan bentuk kota sebagai perpanjangan dari proses alam. Asumsi terpenting ekologi manusia adalah bahwa kota itu seperti isme organ hidup yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Bagian-bagian atau kawasan alami kota menurut teori diatur dalam pola yang teratur dengan kawasan pusat bisnis yang dikelilingi oleh lingkaran konsentris, penggunaan lahan, dan lainnya. Yang berikut kemunculan ekonomi politik. Pada tahun 1970-an, beberapa sosiologi Prancis mengalihkan perhatian mereka ke studi perkotaan, dan beberapa dari karya awal ini diterjemahkan oleh audiens yang berbahasa Inggris. Sosiolog Prancis mencoba memahami hubungan antara estat pasar nyata, pemerintah, dan kebijakan sosial yang mengakibatkan pergolakan besar di perkotaan. Sumber inovasi lain adalah karya ahli geografi dan sosiologi Inggris yang studinya membantu menafsirkan kembali masalah perkotaan. Tulisan-tulisan baru ini memicu serangkaian konferensi dan publikasi yang mempertemukan para sarjana seputar agenda penelitian bersama dan perspektif teoritis yang dikenal sebagai ekonomi politik. Munculnya pendekatan politik ekonomi di Amerika Serikat mungkin dapat dimulai dari tahun 1976, ketika Harvey Moloch menerbitkan artikel yang dimulai koleksi ini, Kota sebagai Mesin Pertumbuhan menuju Ekonomi Politik Tempat. Kemunculannya sangat simbolis karena jurnal di mana ia muncul, The American Journal of Sociology, didirikan oleh manusia yang berbasis di University of Chicago, ahli teori ekologi. Sementara Moloch menggunakan ekonomi politik untuk menjelaskan pertumbuhan. Sejumlah sarjana lain menggunakan ekonomi politik untuk menjelaskan penurunan populasi perkotaan, pembangunan kembali kota, masih adanya kemiskinan, dan ketidaksetaraan rasial. Secara bertahap selama periode pasca perang, ekonomi dunia berubah dengan cara yang menguncang ekonomi industri. Perubahan ini yang umumnya dikenal sebagai restrukturisasi ekonomi, melibatkan tiga kecenderungan yang mengubah ekonomi dan struktur sosial dengan industri, yaitu pergeseran dari manufaktur ke jasa sebagai mesin ekonomi, perubahan proses produksi karena teknologi dan bentuk organisasi baru, serta globalisasi dan penyebaran realisasi industri di seluruh dunia. Kita akan jelajahi dua tren pertama di sini, yang globalisasi dan iklan, secara mendetail di bagian berikutnya. Teknologi baru dan bentuk organisasi ekonomi. Kapitalitas dicirikan oleh sistem ekonomi dan politik yang oleh para analis disebut rezim akumulasi. Menurut Angelita pada tahun 1976, dari tahun 1940-an hingga 1970-an. Pada puncak ekonomi manufaktur, Fordisme mendominasi. Fordisme melibatkan integrasi vertikal dari manufaktur, standarisasi produk untuk konsumsi massal, angkatan kerja yang berserikat dengan gaji yang umumnya baik, dan jaring pengaman sosial dari layanan pemerintah. Yang berikut gender dan penelitian perkotaan. Sosiolog perkotaan secara tradisional melihat kota melalui
lensa ras, etnis, dan kelas sosial sampai tahun 1980-an. Mereka jarang membahas atau mempelajari cara-cara di mana pria dan wanita menjelajahi kehidupan yang berbeda atau mengalami realitas yang berbeda. Studi awal gender, terutama yang berasal dari ahli geografi feminis di Inggris Raya dan Kanada, menyediakan perbedaan empiris dalam keseharian kedua jenis kelamin. Mereka fokus pada isu-isu seperti kebutuhan perumahan, lokasi kerja, transportasi, kesempatan rekreasi, pekerjaan rumah tangga tanpa upah, dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan studi empiris ini, penelitian perkotaan mulai membahas literatur yang lebih luas tentang gender, termasuk pekerjaan perempuan, pola keluarga yang berubah, dan status politik dan ekonomi perempuan. Yang berikut postmodernisme dan teori perkotaan. Beberapa analis perkotaan berpendapat bahwa telah terjadi perpecahan dari masa lalu yang begitu penting untuk mengantarkan era baru, era postmodern. Ada beberapa definisi ilmiah tentang postmodernisme yang ada pada beberapa tingkat dari konkret hingga abstrak. Tingkat pertama adalah arsitektur. Postmodernisme adalah praktik percampuran sejumlah gaya arsitektur yang berada dalam satu bangunan pada tahun 1980-an yang eklektik. Ini sebagian besar menggantikan gaya modernis dari kota kaca dan baja sederhana. Tingkat kedua adalah kota itu sendiri. Kota postmodern dianggap terdiri dari banyak pusat tanpa organisasi spesial yang jelas, misalnya Los Angeles, berlawanan dengan kota industri modern dengan distrik bisnis pusat dan pinggiran kota sekitarnya, misalnya Chicago. Tingkat ketiga adalah proses berpikir para ahli teori, sementara modernis menggunakan proses berpikir linear, percaya pada kemajuan dan mencoba memahami mengapa sesuatu terjadi. Postmodernis menggunakan proses berpikir potong dan tempel atau bunga rampai, melihat banyak realitas yang saling bertentangan secara bersamaan dan tidak percaya bahwa penjelasan tentang realitas atau metanaratif memiliki makna objektif yang berbeda dari makna yang diberikan kepada mereka oleh individu. Yang berikut, globalisasi dan dampak pada kota. Globalisasi ekonomi adalah salah satu perkembangan utama yang mempengaruhi kota-kota dalam 3 dekade terakhir. Globalisasi ekonomi telah melemahkan atau menghilangkan hambatan arus informasi, barang, uang, dan orang-orang melintas batas-batas negara. Perjanjian perdagangan bebas internasional telah menggantikan tarif dan kontrol imigrasi yang hanya membuat ekonomi nasional agak terisolasi satu sama lain. Pertimbangkan bagaimana globalisasi telah mengubah sifat dan lokasi manufaktur. Globalisasi juga berdampak besar pada tenaga kerja di negara-negara industri. Banyak pekerja berpengalaman telah dipindahkan dari pekerjaan manufaktur yang stabil dan bergaji tinggi dan dipaksa bekerja di sektor jasa. Pada saat yang sama, posisi manufaktur baru sedang diciptakan di sektor industri yang berupa rendah dan diturunkan peringkatnya, di mana pekerja dari negara-negara industri bersaing dengan pekerja di seluruh dunia. Globalisasi ekonomi juga mendorong imigrasi karena uang, ide, dan barang lebih bebas untuk bergerak di seluruh dunia. Begitu pula orang-orang di negara miskin pindah dari darat dan ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Untuk alasan yang sama, orang-orang berpindah dari kota yang kurang industri ke negara-negara yang lebih maju di semua wilayah dunia. Yang berikut, perubahan ekonomi perkotaan. Sejak tahun 1975, restrukturisasi ekonomi ditambah dengan globalisasi yang intensif telah memberikan pengaruh yang besar pada jenis pekerjaan yang tersedia. Karena pekerjaan industri telah menurun, pekerjaan telah tumbuh di industri seperti teknologi komputer, layanan medis, layanan perusahaan, perhotelan, dan pariwisata. Pekerjaan ini cenderung bergaji sangat tinggi atau sangat rendah. Situasi pekerjaan saat ini adalah bahwa pekerja yang berpendidikan tinggi
menemukan peluang mereka meningkat, sementara pekerja dengan pendidikan yang kurang dari perguruan tinggi melihat peluang untuk pekerjaan yang stabil dan gaji baik menurun. Akibat perubahan tersebut, data pendapatan menunjukkan bahwa ketimpangan sosial semakin meningkat. Berikut pilihan kebijakan publik. Jelaslah bahwa tren 50 tahun terakhir, suburbanisasi, globalisasi, dan transformasi ekonomi memiliki dampak yang besar pada kota. Seperti yang kita lihat sebelumnya, salah satu tanggapan kebijakan adalah membangun kembali kota untuk memfasilitasi perubahan dari ekonomi industri ke ekonomi jasa. Namun seiring perubahan ekonomi perkotaan, apa yang telah dilakukan terhadap orang-orang yang tidak dapat dikerjakan di industri baru, layanan, perusahaan, pariwisata, dan teknologi, ketika kemiskinan menjadi lebih terkonsentrasi di kota, peran apa yang harus dimainkan oleh komunitas pinggiran kota dan menjamin atas pekerjaan dan perumahan bagi semua kelompok. Bagian ini akan mengkaji beberapa pilihan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kemiskinan, terkonsentrasi di antara kelompok minoritas, ras, meningkatkan pemisahan antara yang kaya dan yang miskin, dan hubungan antara kota dengan pinggiran kota. Yang berikut kemiskinan yang terkonsentrasi. Ketika pinggiran kota tumbuh dan bisnis pindah ke luar kota, beberapa lingkungan perkotaan ditinggalkan dengan sedikit atau tanpa sumber daya ekonomi. Daerah yang paling terpukul adalah lingkungan dalam kota yang menggabungkan tingkat kemiskinan yang tinggi dengan jumlah besar penduduk ras minoritas, terutama Afrika Amerika. Gangguan ekonomi yang meluas dan imigrasi penduduk kelas menengah Afrika Amerika ke lingkungan yang lebih baik telah dihubungkan untuk menciptakan kemiskinan terkonsentrasi di sebagian besar kota besar. Para penelitian telah mencari penyebab kemiskinan yang terkonsentrasi, menyelidiki apakah tingkat pengangguran yang tinggi di daerah-daerah tersebut adalah hasil dari ketidaksesuaian antara pekerjaan yang tersedia untuk keterampilan penduduk. Beberapa kebijakan telah diusulkan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terkonsentrasi. Salah satu strategi adalah memberi penduduk di lingkungan miskin tinggi kesempatan ekonomi dan pendidikan yang lebih baik dengan membantu mereka pindah ke lingkungan tetangga yang lebih baik. Yang berikut pemisahan kelas sosial hubungan perkotaan pinggiran kota. Ketika telah melihat bahwa Amerika Serikat mengalami peningkatan polarisasi menjadi kelas-kelas sosial yang berbeda, yang kaya dengan yang miskin menjadi lebih banyak seiring dengan menyusunnya kelas menengah. Selain polarisasi pendapatan ini, masyarakat dengan berbeda kelas sosial semakin terbagi secara spesial ke dalam komunitas pemukiman yang berbeda. Pemisahan ini terjadi tidak hanya di dalam kota tetapi lebih signifikan di seluruh wilayah metropolitan yang semakin terfragmentasi dan tersebar secara geografis. Sampai tahun 1970-an, lingkungan kota membawa penduduk kaya, miskin, dan kelas menengah ke dalam kedekatan yang wajar satu sama lain. Tetapi sejak saat itu trennya mengarah ke kota-kota pinggiran, kota yang homogen dengan kelas dan komunitas yang terjaga keamanannya untuk rumah tangga terkaya. Akibat anak-anak zaman sekarang cenderung tidak memiliki kontak dengan anak-anak dari kelas sosial lain di tempat bermain atau di sekolah dari para anak-anak tahun 1970-an. Yang berikut perspektif teoritis terkini tentang kota dan masyarakat. Yang pertama, kota sebagai mesin pertumbuhan menuju ekonomi politik di tempat. Artikel inovatif itu mewakili perkembangan awal politik ekonomi kota. Menggunakan metafora mesin pertumbuhan, Harvey Malloch menjelaskan mengapa ekonomi dan politik membentuk pertumbuhan kota. Dia menunjukkan bahwa kelompok kuat tertentu mendapat manfaat dari pertumbuhan kota dan oleh karena itu bertindak lebih atau kurang bersama-sama untuk mendorong pertumbuhan. Definisi konvensional dari kota, tempat perkotaan atau metropolis telah menghasilkan analisis konvensional dari sistem perkotaan dan masalah sosial berbasis perkotaan. Biasanya dapat ditelusuri ke rumusan klasik dengan sangat masuk akal.
tentang angka kepadatan dan heterogenitas pada tahun 1938 telah ada kecenderungan yang terus berkelanjutan bahkan dalam formulasi yang lebih baru, misalnya David pada tahun 1965, untuk memahami tempat yang cukup terpisah dari dimensi penting dari struktur sosial, kekuasaan dan hierarki kelas sosial. Indikasi keberhasilan yang paling jelas dalam pertumbuhan adalah populasi daerah perkotaan yang terus meningkat. Gejala dari pola yang biasanya terdiri dari perluasan awal industri dasar yang diikuti oleh angkatan kerja yang meningkat, skala perdagangan eceran dan grosir yang meningkat semakin jauh dan luas. Yang berikut, ekologi manusia, peta sebagai mosaik minat. Saya telah berargumen di tempat lain, menurut Moloch 1960-1973, bahwa setiap bidang tanah mewakili suatu kepentingan dan bahwa setiap lokasi tertentu dengan demikian merupakan kumpulan dari kepentingan berbasis lahan. Artinya setiap pemilik tanah atau orang yang sebaliknya memiliki kepentingan dalam penggunaan prospektif sebidang tanah tertentu, memikirkan masa depan tertentu untuk bidang tersebut yang entah bagaimana terkait dengan kesejahteraan sendiri. Setiap unit komunitas berjuang dengan mengorbankan yang lain untuk meningkatkan potensi penggunaan lahan dari bidang yang terkait dengannya. Yang berikut, restrukturisasi perkotaan, pandangan kritis. Teori restrukturisasi ekonomi relatif baru yang dimulai pada tahun 1970-an, kami tidak dapat secara adil mendirikan sudut pandang semua kontributor literatur ini, tetapi kami dapat menarik ke beberapa tema umum. Teori-teori ini bertumpu pada gagasan bahwa krisis fundamental melanda ekonomi kapitalitas dunia sekitar tahun 1973, tanggal kartel minyak OPEC. Pertama, restrukturisasi adalah upaya sistem untuk menyelesaikan krisis. Bagian dari restrukturisasi itu melibatkan pergeseran lokasi geografis produksi, konsumsi, dan tempat tinggal yang memiliki implikasi besar bagi kota. Menurut pandangan ini, ekonomi kota telah mencerminkan perubahan global dari ekonomi penghasil barang menjadi ekonomi penghasil jasa. Restrukturisasi ekonomi adalah konsep yang sulit dipahami dengan banyak arti. Sekian hasil review buku 11 saya. Terima kasih.